So, TG and Boys berhasil menggebrak industri musik K-pop. Jadi karena dia takut istrinya atau si Lee Eun-joo ini populer gitu ya, makanya grup tersebut juga gagal, guys. Hai guys, I'm Yusuke. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang konspirasi dari girl group pertama dari YG Entertainment yang ternyata gagal nih guys. Kenapa girl group ini gagal? Tahu nggak guys? Dengar-dengar ya. Katanya yang Hyunsuk itu suka loh dengan salah satu membernya. Wow, siapakah dia? But sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Nah, sebelumnya aku mau terima kasih dulu sama kalian yang udah subscribe channel aku, Gumawoyo. Dan langsung aja ya kita bahas ya. Nah, untuk kali ini kita itu akan membahas tentang girl group pertama dari YG, namanya adalah Sweetie. Udah tahu nggak Sweetie ini siapa? Nah, Sweetie ini itu merupakan girl group pertama dari YG Entertainment. Dan untuk nama mereka itu ternyata kependekan dari Song Will Tell. Nah, girl group ini memulai debutnya di tahun 2002 dan ada 3 membernya di guys. Mereka itu adalah Lee Eun-joo, lalu ada An Na-young dan juga Song Mi-hyun. Nah, mereka memulai debutnya dengan I'll Be There, namun nggak terlalu sukses dibandingkan dengan TLC. Sebagian dikarenakan gaya musik dan juga sebagian karena kesamaan kostum serta set musik video mereka dibandingkan dengan video No Scrub dari TLC. Lalu di tahun 2004, YG ngungkapin guys bahwa persiapan untuk album kedua mereka akan dibatalkan dan grup tersebut akan segera dibubarkan karena anggota An Na-young akan pindah ke Amerika Serikat bersama dengan keluarganya dan bahwa Song Mi-hyun juga mengalami masalah keluarga. Dan dari ketiga member Sweetie ini hanya ada satu member yang tersisa, yaitu Lee Eun-joo. Dan ternyata ya setelah aku baca story-nya kayak gimana, si Yang Hyunsuk ternyata suka nih sama Lee Eun-joo. Kok aku bisa tahu ya? Jadi gini guys ceritanya. Nah, dalam episode Healing Camp, Yang Hyunsuk itu telah membahas gimana sih caranya dia itu bertemu dan jatuh cinta bersama dengan Lee Eun-joo yang ternyata 12 tahun lebih muda darinya. Nah, keduanya itu diam-diam berkencan selama 9 tahun sebelum mereka menikah tanpa upacara pernikahan pada tahun 2010. Ketika hubungan mereka secara resmi dimulai di tahun 2002, Lee Eun-joo berusia 20 ataupun 21 dan Yang Hyunsuk sendiri itu berusia 32 atau 33. Tetapi minat Yang Hyunsuk pada calon istrinya dimulai jauh sebelum itu. Nah, Yang Hyunsuk itu mengaku bahwa dia mulai suka sama Lee Eun-joo setelah melihatnya sekilas di televisi. Kamera secara singkat menangkap Lee Eun-joo, adik perempuan dari mantan anggota SECKYS Lee Jae-jin. Ketika Lee Jae-jin memberikan tur rumah, nah pada saat itu Lee Eun-joo berada di tahun kedua sekolah menengahnya. Waduh, cerita mereka romantis juga sih ya guys. Cintanya itu loh cuma ngelihat sekilas di televisi doang. Tau nggak guys, pada saat itu katanya ya, si Lee Eun-joo ini kayak sedang mencuci gitu. Dan beberapa tahun kemudian atau di tahun 1997, Yang Hyunsuk bertemu dan kemudian merekrut Lee Eun-joo yang berusia 16 tahun sebagai trainee di YG Entertainment. Keduanya mulai berkencan 5 tahun kemudian setelah grup Lee Eun-joo Sweetie bubar. Yang Hyunsuk juga mengatakan bahwa Sweetie hanyalah satu dari 2 grup YG Entertainment yang gagal. Dan ini sebagian dikarenakan kurangnya usaha. Dan kalian tahu nggak guys, Yang Hyunsuk itu mengaku ya bahwa kegagalan dari Sweetie itu bukan sebenarnya dikarenakan bisnis, tapi dia juga takut ya bahwa grup tersebut akan sukses gitu. Karena kalau grupnya sukses berarti istrinya juga sukses dong ya. Jadi karena dia takut istrinya atau si Lee Eun-joo ini populer gitu ya, dia pun tidak memberikan dukungan yang lebih gitu kepada Sweetie. Makanya grup tersebut juga gagal guys. Kalau dia memberikan sedikit saja dukungan pada Sweetie, pasti Sweetie ini juga dapat sukses kok. Apalagi semua membernya punya talent dan juga punya potensi masing-masing. Dan Yang Hyunsuk juga mengatakan bahwa dia naksir Lee Eun-joo selama 3 tahun sebelum mereka mulai berkencan, menggambarkannya sebagai tipe yang benar-benar ideal. Nah, Yang Hyunsuk mengatakan bahwa dia merupakan tipenya banget, kecil dan juga lucu. Dan dia juga merupakan yang terpendek di Sweetie dan juga yang paling termuda. Jadi buat kalian yang lagi insecure dikarenakan tidak terlalu tinggi, nggak apa-apa guys ya. Di luar sana masih banyak yang menganggap bahwa kita-kita yang sebagai orang yang pendek itu adalah orang yang lucu dan juga imut. Aku juga soalnya pendek sih. Dan melihat bagaimana kisah cinta dari Yang Hyunsuk bersama dengan sang istri, itu banyak sekali netizen yang telah memberikan komentar-komentarnya. Banyak yang menganggap nih guys bahwa perbedaan usia dan juga garis waktu hubungan pasangan itu juga cukup mengganggu. Yang lain juga mempermasalahkan pelakuan Yang Hyunsuk terhadap Sweetie dan menganggap manajemen grupnya tidak profesional. Dan pada akhirnya Yang Hyunsuk dan Lee Eun-joo menikah setelah 9 tahun diam-diam berkencan. Karena Lee Eun-joo juga hamil anak pertama mereka, Yang Yoo-jin.
Lalu anak kedua mereka yang Seunghyun itu lahir pada tahun 2012. Dan aku yakin banyak sekali dari kalian yang penasaran nih, seperti apa sih sosok dari istrinya Yang Hyun-sok, yaitu Lee Eun-joo. Oleh karena itu aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana profil dan juga faktanya. Nah, untuk Lee Eun-joo sendiri, itu namanya adalah Lee Eun-joo. Kalau di grupnya, dia itu posisinya adalah sebagai center, visual, main vokal, dan juga main dancer. Semuanya diembat sama dia. Dan untuk fakta-fakta adalah dia itu berasal dari Busan, Korea Selatan. Lalu keahliannya adalah taekwondo dan dia ini juga suka menyanyi. Selain itu, dia juga suka berbicara di telepon, mendengarkan musik dan juga menonton peragaan busana. Untuk musisi favoritnya adalah TLC, Monica, Lauryn Hill, dan Destiny Child. Dan musisi yang dihormati adalah Yang Hyun-sok. Si suami dong ya, so sweet banget sih kisah cinta mereka. Sumpah aku aja kayak bener-bener iri sih. So sweet banget soalnya guys, serius. Dia juga suka yogurt, just hamburger, dan tteokbokki. Dia ini tidak suka ikan dan juga makanan yang benar-benar kaya banget. Kakak laki-lakinya adalah anggota Sechkies, yaitu Jae-jin. Dan selain bergabung dengan grup Sweetie, dia ini juga pernah bergabung ke dalam grup Koet alias campuran cowok-cewek gitu. Nama grupnya adalah Mugadang. Dan aku udah cari ya tentang informasi bagaimana grup Mugadang, tapi itu aku dapetin sedikit banget informasi. Dan Cinggu jujur ya, aku itu baru ngeh setelah aku itu mengetahui bagaimana kisah dari Lee Eun-joo dan juga suaminya Yang Hyun-sok. Ternyata guys, kalian kan pada tahu ya bahwa ada grup yang namanya Sechkies. Nah dulunya Sechkies itu sebenarnya ya berada di agensi DSP Media. Tapi pada akhirnya mereka keluar dari DSP dan juga pindah ke YG Entertainment. Dan kalian juga pasti pada tahu dong ya bahwa di Sechkies ini ada kakaknya dari istrinya Yang Hyun-sok, yaitu si Jae-jin. Oke, aku baru ngeh sih tentang hal itu. Kalian juga ngeh nggak sih? Nah guys, setelah kalian itu mendengarkan bagaimana story dari Yang Hyun-sok bersama dengan istrinya, bagaimana nih? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan berbicara sedikit saja mengenai bagaimana perjalanan karir dari Yang Hyun-sok. Nah, untuk Yang Hyun-sok sendiri, sebelum dia itu memilih untuk mendirikan agensinya YG Entertainment, ternyata dia dulunya merupakan anggota dari grup. Nama grupnya adalah Sotaeji and Boys. Dia ini debut bersama dengan trio hip hop di acara Bakat MBC pada 11 April 1982 melalui lagu Nan Arayo. Dan saat awal debut ya, lagu tersebut itu mendapatkan nilai yang berbeda rendah dari para juri. Namun ternyata nilai para juri itu kayak berbanding terbalik dengan bagaimana netizen meresponnya. Jadi pada saat itu banyak sekali dari para netizen yang malah memberikan respon yang benar-benar baik terhadap lagu dari Sotaeji and Boys. Lalu menurut MTV ITZY, sejak saat itu, musik K-pop tak kembali sama. Sotaeji and Boys berhasil menggebrak industri musik K-pop dengan lebih menampilkan musik yang terinspirasi oleh New Jack Swing, ditambah dengan rap dan chorus yang menarik, membuat publik Korea tertarik dengan lagu-lagu mereka. Nan Arayo juga berhasil menduduki peringkat number 1 dan saat itu memecahkan rekor selama 17 minggu berturut-turut. Berkat lagu tersebut, Sotaeji and Boys berhasil memenangkan penghargaan Golden Disc Award di tahun 1992. Jadi dengan hal ini aku juga cukup heran ya, kenapa jurinya sampai memberikan nilai yang benar-benar kayak rendah gitu ya. Sedangkan orang lain kayak suka gitu. Dan ini juga yang ngebuat aku salut banget sama Yang Hyun-sok bersama dengan Sotaeji and Boys, karena mereka itu berhasil menggebrak industri musik K-pop sih. Debak. Dan lagu tersebut juga berhasil masuk ke posisi nomor 4 di daftar lagu K-pop terbaik sepanjang masa pada tahun 2012 versi Spin. Rolling Stone juga memasukkan lagu Nan Arayo dalam daftar 50 lagu boyband terbaik sepanjang masa. Bersama dengan Sotaeji and Boys, Yang Hyun-sok juga terus merilis lagu yang hits di pasaran, mulai dari Hayoga, Kyoshi Ideo, dan Side Yugam. Namun, Sotaeji and Boys memutuskan untuk bubar pada Januari 2016 saat mereka di puncak karir. By the way, dari kalian udah dengerin nggak nih lagu hits dari Sotaeji and Boys yang Nan Arayo? Kalau aku sih belum. Belum kepikiran sih. Ntar deh aku mau kepoin juga. Katanya lagunya ini bagus sepanjang masa gitu kan. Jadi seperti apa sih kebagusan dari lagu ini? Penasaran banget nih. Jadi pengen dengerin sih. Apalagi ngelihat bagaimana Yang Hyun-sok, kayaknya aku bakalan ketawa deh ntar. Dan di tahun yang sama saat Sotaeji and Boys bubar, barulah Yang Hyun-sok ini mendirikan YG Entertainment pada Maret 1996. YG juga diambil dari nama panggilan dirinya yaitu Yangon. Nah, idola pertama yang debut di bawah YG adalah trio hip hop Keep Six. Ia lalu mendebutkan duo Jinusin dan grup hip hop One Team. YG pun semakin sukses ketika penyanyi Seven berhasil menarik perhatian pasar musik Jepang di tahun 2003. Lalu keberhasilan YG semakin masif ketika ia mendebutkan Big Bang pada tahun 2006. Hal ini kemudian berlangsung dengan kesuksesan grup K-pop debutan YG yang lain. Salah satunya adalah 2NE1 yang debut di tahun 2009 yang populer dengan lagu hits I Am The Best. Dan hingga sekarang YG itu terus mendulang ke popularitas mereka dengan banyak sekali dari grup-grup mereka yang sudah sukses.
mulai dari Winner, iKON, Blackpink, Treasure, dan juga mereka sekarang ini akan segera menyebutkan girl group baru yang mungkin namanya adalah Baby Monster. Well done guys, untuk hari ini ya, tadi kita sudah membahas banyak sekali ya, mulai dari perjalanan karir dari Yang Nyosok, bagaimana kisah cintanya, hingga konspirasi dari girl group pertama YG yang gagal dikarenakan ya gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Nah, cikgu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.